ceritain kabar terbaru kan dokter baru saja mendapatkan nominasi dari sebuah penghargaan dari Korea Selatan. Ada dua dokter Indonesia yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa diceritain dok, nominasinya apa dan bagaimana? Saya saat kemarin waktu bulan apa nih? Ini bulan apa nih sekarang? Februari, awal Februari itu mendapatkan email dari Korea Selatan bahwa saya merupakan menjadi nominator Best Influencer Aesthetic Doctor Award di Korea Selatan, dan alhamdulillah saya sebagai seorang dokter estetik mewakili Indonesia. Dan setelah saya lihat nominator berikutnya Best Surgery yaitu Dr. Tompi. Nah, alhamdulillah Dr. Tompi juga ada di award tersebut ya. Semoga saja kedepannya harapannya dengan award ini kita bisa lebih berkompetisi di dunia estetik secara internasional. Skill kita, inovasi kita seperti itu. Lebih kayak agak nggak percaya ya Mas ya, maksudnya Korea Selatan maksudnya email saya dengan menjadikan saya salah satu nominator di ajang award internasional di berbagai banyaknya dokter, entah itu dari Brazil, Jerman, Eropa ya, Asia bahkan seperti itu, dan menjadi salah satu influencer award di Indonesia yang dipilih. Kemudian award itu akan diadakan di Korea Selatan pada bulan April, merupakan salah satu kebanggaan saya. Even nominasi ini artinya kalau saya tanya nanti menang apa enggak, ya menang enggak menang tetap harus datang gitu, karena memang sudah menjadi suatu nominator seperti itu. Tapi kalau menang katanya dapat beberapa hadiah lah gitu. Ada berapa negara tuh dok kira-kira? Banyak sih kalau yang kemarin. Kalau mungkin kalian bisa lihat nanti, bisa dilihat ulang di ada kan yang di tekan saya, dilihat aja berapa orang sudah yang menjadi nominator. Untuk sejauh Dr. Tompi, Dr. Tompi saat ini masih berdua, tapi kita nggak tahu apakah nanti kedepannya akan ada lagi atau tidak, kita nggak tahu. Mungkin Korea Selatan saya bilang kiblat dari cantiknya. Iya. Bergengsi apa? Ya otomatis karena ini perkumpulan dokter-dokter luar negeri ya yang mendapat nominator, tidak aja Indonesia, dia ada Brazil, Eropa, mungkin ada daerah India, tadi saya lihat Iran. Ya tentu saja ini adalah ajang bergensi di mana kita diapresiasi gitu loh, di kancah dunia, dipersatukan di dokter-dokter dunia, dan kita menjadi salah satu nominator award itu gitu. Mungkin sepertinya adalah seperti rekam jejak medis atau rekam jejak digital, kita nggak tahu ya, karena saya udah sering mengikuti konferensi internasional kayak IMCAS selama 10 tahun ya. Mungkin dari situ kita dilihatnya, karena mereka langsung kayak email sih gitu, di email kemudian selamat Anda menjadi salah satu nominator Best Influencer Aesthetic Award di Excellent di Korea Selatan nantinya. 21 April. Persiapannya seperti apa dokter nanti? Nggak ada sih, karena aku juga agak bingung gitu ya. Artinya kalau untuk secara estetik, karena kalau penghargaan Indonesia kan udah pernah nih, kita udah tahu nih apa. Kalau di internasional lebih kayak ke kita nggak tahu yang dinilai apa, apakah nanti nominasi ini udah pasti pakai semuanya pasti bakalan dapat plakat atau penghargaan, ataukah misalnya oh hanya pemenang saja yang mendapatkan plakat atau piagam gitu, kita nggak tahu, masih belum tahu saya. Bakal sering-sering juga nggak sih nanti apalagi dokter? Otomatis kita lebih kayak pertukar pikiran, bagaimana metode-metode ilmiah itu, oh metode A itu bagusnya apa dibandingkan metode B, lebih ke situ sih. Jadi misalnya anggaplah dokter di Indonesia pakai laser apa nih jenisnya, bagus nggak, terus efeknya ke scar tuh gimana, biasanya kayak gitu sih Mas. Perkumpulan, terus teknik filler, jadi filler untuk jawline tuh dokter pakai apa nih, pakai benang kah atau pakai filler. Kalau perkumpulan dokter estetik internasional itu lebih kayak ke kamu pakai skillnya atau metodenya apa. Nah, bagusan mana metode A dan metode B, lebih ke situ. Jadi termotivasi nggak sih setelah dapatkan nominasi? Lebih harus belajar sih, lebih harus belajar lagi, lebih harus ke upgrade skill ya otomatis, karena kan kalau dengan kita upgrade skill kita kayak nggak malu kan Mas, di kancah internasional gitu, kita bahwa kita mempunyai skill yang terbaru, ada sesuatu yang kita jual atau ada sesuatu yang kita tonjolkan gitu loh, prestasi kita tuh ada gitu loh. Mungkin kemarin juga dokter udah ada jalan menuju juga ya, katanya
Ya, ada ke Aqsa ya. Sebenarnya memang itu pada saat perayaan Isra Mi'raj saya sudah jauh-jauh bulan itu mempersiapkan untuk memang mengikuti perjalanan religi ke Aqsa, karena memang perjalanan Isra Mi'raj beberapa nabi kan dari Egypt atau Mesir sampai ke Jordan atau Petra, Nabi Musa segala macam. Nah, perjalanan itu lebih kayak ke saya mengetahui makomnya Nabi Nuh di mana, kemudian makomnya Nabi Musa di mana, makomnya Maryam di mana, kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak belajar. Nah, banyak sejarah Islami yang saya dapatkan, dan memang benar batu yang mohon maaf di dalam Ka'bah itu yang melayang ya memang benar yang kayak gitu. Memang nggak ada space-nya gitu, kosong. Tapi dia ya kalau wanginya entah itu wallahu alam ya, artinya katanya kalau sejarahnya ada rambut Nabi Muhammad yang tertinggal atau apanya gitu, nggak tahu ya, tapi memang wangi, batunya itu wangi dia. Iya benar, paling tidak sekali lah kita ke Aqsa. Kalau saya mempunyai mimpi paling tidak sekali seumur hidup saya ke Aqsa. Selain Aqsa, pengen kemana lagi nih? Dok, mungkin untuk religi lagi. Religi kemana ya? Cuma dua itu sih, kedua itu. Jadi iya, is okay sih, tidak ada konflik yang bagaimana. Cuma lebih kayak negara-negara yang saat ini sedang konflik lebih kayak ke memperketat imigrasinya, jadi lebih kayak apa ya, diperketat aja pemeriksaan keamanannya, terus dokumentasinya harus lebih ketat, lebih ke situ sih. Lebih kayak ketakut sih sebenarnya Mas ya, lebih kayak ketakut kan maksudnya negara itu masih konflik pada saat ini, jadi lebih kayak ketakut, oh bagaimana nantinya kalau misalnya terjadi sesuatu, atau misalnya saya nggak bisa pulang, atau misalnya perjalanan saya terhambat seperti itu. Nah itu dia Mas. Iya ya Mas ya, aku nih merasa Allah itu udah sangat baik ke aku ya. Jadi kayak lebih, ya Allah mudahkan saya ke Aqsa, udah itu gitu tok loh Mas. Nggak ada yang kayak pengen, iya ya dunia ini menurutku wes cukuplah Allah ngasih gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tamak gitu ya. Yang penting cukup. Nah artinya yang penting cukup untuk anak gitu ya. Cukup untuk pada saat kita butuh, cukup lebih ke situ. Pada saat kita meminta sesuatu yang lebih, Allah akan menguji kita dengan yang lebih, menurut saya seperti itu. Kalau dari dunia kecantikan di tahun ini bakal ada sesuatu apa gitu Pak? Iya, saya akan mengikuti, sekalian saya ke Korea, saya akan mengikuti pelatihan M Smart Stem Cell, jadi double kill. Jadi kita bisa mengobatin selain yang the executive stem cell yang kemarin saya sudah jelaskan, ini adalah teknologi baru yaitu M Smart Stem Cell. Dia lebih kayak ke skin quality iya, tapi juga dia bisa diinfuskan juga dari darah. Berapa belajarnya? Itu dia artinya pertemuan ilmiah langsung Mas, langsung kayak cuma Korea yang punya alatnya, dan itu saya harus datang ke Korea untuk mempelajari itu, baru bawa alatnya ke Indonesia. Mungkin Dok, ada ini lagi ya sih, karir depannya tuh. Karir saya masih sangat sama ya, artinya saya tidak menggebu-gebu pengen buka mohon maaf puluhan cabang, tidak, karena saya lebih suka menangani pasien, jadi saya pengen terjun langsung. Cabang banyak juga, kalau misalnya saya tidak bisa menangani sendiri ya sayang kan Mbak gitu, nggak berkembang juga gitu. Jadi lebih fokus terhadap diri sendiri, upgrade ilmu apa yang terbaru, harapannya adalah dengan potensi saya, dengan inovasi saya lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Di mana? Suka duka dalam hal? Membangun karir dokter, sampai pada titik ini tuh apa gitu? Aku dukanya nggak terlalu ini sih, artinya saya tidak terlalu mempermasalahkan, karena saya tuh berpatokan mau rame mau sepi ya rezekinya segitu. Nah simpel itu gitu lah, aku tuh kayak nggak terlalu mau difitnah sejawat, mau itu saya cuma mohon maaf, saya sudah punya prinsip bahwa kita punya dua tangan, tutup telingamu, kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Jadi bagaimanapun orang menjatuhkan kamu, ya orang hanya bisa menjatuhkan kamu di belakang. Artinya kamu dilihat, artinya kamu di depan, karena mereka hanya bisa mengomongkan kita. Lebih ke
tidak nyamannya itu. Berikutnya adalah biasanya sejawat itu lebih ke copy paste sih, paham copy paste. Kita punya inovasi terbaru, oh dia ikut-ikutan, nah lebih ke situ, trennya lebih ke situ. Lebih kalau pengen ya namanya juga dalam dunia bisnis ya, bisnis juga sama. Misalnya mohon maaf, yang kemarin ramai coklat Dubai kan, semuanya bikin coklat Dubai, nah seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan kualitas diri yang terbaik saja, pasien akan menilainya seperti itu. Dok, menanggapi anak dokter Ustadz Oki ini yang baru saja melakukan stem cell untuk penyembuhan anaknya yang kelima kalinya, apakah benar ini stem cell ini memang bisa menyembuhkan penyakit degeneratif untuk anak-anak? Yes, exactly, iya. Kemarin kita sudah bahas bahwa memang secara jurnalistis stem cell ini selain untuk penyakit-penyakit degeneratif, dia juga bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan sistem saraf. Ya, kelainan autoimun ya terjadi pada anak-anak ya. Besar harapan saya juga stem cell ini nantinya juga bisa berkembang untuk terapi infeksi virus.